Hai Mams, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya Mams. Nah Mams, kali ini aku akan membahas satu topik untuk Mams yang lagi menyusui atau persiapan akan menyusui bayinya. Nah mungkin kalau Mams udah mau deket-deket due date nih, kira-kira mungkin video ini bisa menjadi inspirasi apa aja sih peralatan yang bisa Mams persiapkan untuk menyusui. Nah untuk Mams yang lagi menyusui mungkin udah ada juga yang udah punya beberapa peralatan ini ya, tapi ada beberapa peralatan yang dikhususkan untuk Mams yang kira-kira nanti ada hambatan nih dalam saat menyusui. Nah untuk itu aku akan share apa aja peralatan-peralatan yang kira-kira akan dibutuhkan. Nah let's check this out. Yang pertama yaitu bantal menyusui. Ya, bentuknya tuh kayak gini. Ini Mams kayak huruf U gitu. Nah, bantal ini bisa digunakan di sini, di pinggang. Ini pada saat menyusui. Jadi saat menyusui nanti dede bayinya kan kita biasanya taruh di sini nih, di dada. Nah, untuk mempermudah kita dan biar nggak pegal, jadi ini bisa buat menyangga dede bayinya. Terus kalau aku sih biasanya ini berguna banget kalau misalnya lagi ngantuk ya. Kalau ngantuk dedenya nggak langsung, jadi aku langsung sadar gitu kalau ada dede bayi gitu, nggak langsung syur gitu ke bawah. Dan ini berguna banget kalau buat dede bayi yang emang suka nyusunya lama, jadi nggak pegel gitu tangannya. Ini bisa buat beragam posisi menyusui sih, bisa yang biasa ke depan gini, ada yang bisa buat yang handling wall kayak gitu kan ada tuh. Nah jadi ini berguna banget. Terus nggak di situ aja, nggak cuma untuk menyusui aja, ini juga berguna banget untuk dede bayinya. Bisa untuk tummy time, jadi dede bayinya tuh di kepala atau dadanya tuh ditaruh di sini, jadi bisa buat tengkurap, belajar tengkurap, sama buat belajar duduk, jadi buat senderannya ini bagian sininya. Jadi nggak rugi deh beli ini. Untuk harganya aku beli di mana, nanti aku akan taruh di description. Nah kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah ini tuh adalah kompres untuk payudara. Jadi biasanya sebelum breast care atau perawatan payudara yang lagi menyusui, itu biasanya kan kita melakukan pijatan dengan kompres hangat dan oil biasanya. Kalau misalnya aku kayak gitu tuh, jadi kompres dulu pakai air hangat, terus baru dipijat pakai oil biar payudara yang bengkak atau payudara susu yang menyumbat di payudara itu bisa lancar gitu keluarnya, nggak nyumbat dan nggak bikin bengkak atau demam gitu. Terus jadi dulunya aku pakainya itu waslap atau anduk yang dikasih air hangat, dan itu tuh ada kekurangannya, tuh bikin baju basah dan panasnya tuh nggak awet. Terus kalau misalnya ini aku beli yang ini mereknya sama kayak pompa aku, itu merek Real Bube, dan ini berguna banget, tinggal dicelup aja ke air panas, tunggu beberapa menit, terus ini akan jadi hangat dan lumayan tahan lama, sekitar 5 menitan bisa tahan untuk panasnya, dan tinggal ditaruh aja di payudara. Baru deh kita kasih oil, atau mau sambil di oil juga bisa. Nah pakai ini sebelum menyusui, jadi kan biasanya kan kalau sebelum menyusui dia suka agak keras gitu, jadi untuk melancarkannya pakai ini. Nah selanjutnya itu apron menyusui Mams. Jadi apron menyusui ini berguna banget untuk Mams yang mau menyusui di luar. Kalau misalnya lagi ke rumah sakit atau lagi ke mall, itu gampang banget untuk pakai ini saat menyusui. Jadi kalau ada yang ingin menyusui, jadi kita bisa langsung pakai ini, terus bisa ketutup gitu Mams. Nah kalau yang aku punya ini ada bukaan depannya, jadi bisa ngeliat gitu, ngintip dedenya lagi ngapain di dalam. Terus ini juga bahannya dari katun yang adem, jadi nggak akan bikin panas untuk kita dan dedeknya juga. Dan ini juga sebenarnya banyak motifnya emang ya, buka dulu nih.
Sebenarnya ini ada motifnya banyak dan dari berbagai brand juga. Terus itu tergantung mam sih mau pilih motif yang seperti apa, model seperti apa, dan bahannya juga yang seperti apa. Bagian ini khusus untuk moms yang punya masalah flat nipples, putingnya rata. Kalau aku juga punya masalah gitu dulu, putingnya rata, dan dokter aku ngasih ini, jadi kayak suntik-suntikan, namanya split ya ini, jadi buat narik. Jadi puting ini taruh di ujung terus ditarik gitu mam. Awal-awal tuh agak ngilu-ngilu sakit ya, tapi ini berguna banget. Dan abis itu nggak ada masalah flat nipple lagi gara-gara ini. Jadi setiap mau nyusuin ditarik dulu biar keluar, baru dede bayinya menyusui. Nah itu sangat efektif banget. Aku pakai ini itu nggak sampai sebulan terus masalah flat nipple-nya udah hilang. Sebenarnya nggak cuma ini aja sih. Kalau ini tuh kayak yang DIY aja sih, akal-akalan aja pakai ini. Sebenarnya ada lagi produk lain emang yang dikhususkan untuk menarik flat nipple ini gitu. Kalau ini lebih murah dan lebih ekonomis aja gitu. Untuk yang bermasalah dengan flat nipple juga, plus yang putingnya lecet saat menyusui, itu biasanya tuh jadi masalah yang lumrah bagi semua moms ya. Aku juga mengalami dua-duanya itu. Aku akhirnya mencoba beberapa produk untuk mengatasi masalah aku. Salah satunya ini. Tapi di aku sih belum terlalu efektif. Mungkin di beberapa mom itu efektif. Aku udah pernah lihat beberapa review ini tuh efektif. Mungkin di aku dede bayinya nggak mau ngenyot dari sini, dari silikonnya. Jadi sebenarnya dia nempel di puting. Ini adalah apa ya namanya ini ya, kayak nipple connector gitu. Jadi buat ditaruh di puting, jadi dia nge-cover nipple, terus ada lubang-lubangnya gitu mams di sininya. Ada lubang-lubangnya. Terus ini tuh sebenarnya bahannya enak banget, luntur dan lembut sebenarnya. Cuma memang mungkin pada saat itu dede bayinya kan aku masih berapa hari ya, masih hitungan minggu. Jadi dia nggak terlalu mau untuk nyusu selain dari direct breastfeeding yang dari nipple-nya langsung. Jadi ini nggak terlalu aku pakai. Cuma untuk beberapa moms ini berguna banget untuk yang punya masalah puting yang sakit, puting yang lecet. Nah itu tuh bermanfaat banget gitu. Sini tuh juga ada ukuran-ukurannya. Kalau yang aku punya ini ada L. Jadi tinggal disesuaikan aja deh dengan ukuran mam semuanya ya. Yang aku punya ini mereknya dari Pigeon ya mam ya. Dan yang terakhir ini solusi untuk nipple atau puting yang lecet. Jadi biasanya kan beberapa moms itu ngalamin puting yang lecet mungkin awal-awal menyusui, jadi agak-agak kaget. Dan pada saat itu putingnya biasanya tuh suka berdarah. Aku ngalamin banget itu yang berdarah, terus kekelupas, itu sakit banget sampai salah satu nipple aku nggak bisa dipakai dulu. Jadi dede harus berusaha untuk nyusu di satu bagian aja gitu. Nah yang satu lagi itu dipompa aja, dan bahkan dipompa juga masih tetap berdarah gitu mams. Nah aku akhirnya coba dua produk. Yang pertama itu sebelum aku ke dokter aku coba yang Pure Baby. Itu yang nipple cream itu bagus sih karena dia itu food grade. Jadi ketika kita pakai itu nggak usah dicuci-cuci lagi, bisa langsung bayinya menyusui gitu ke kita gitu. Tapi itu emang agak lama sih proses penyembuhannya. Dan akhirnya aku coba ke dokter, aku tanya sama dokter kandungan aku gimana caranya ya dok, terus dia ngasih resep ini. Ini apa sih namanya, Bevantem. Itu sebenarnya krim ruam popok gitu mams. Jadi ini keluaran Bayer. Selain untuk ruam popok bayi, dia juga bisa buat lecet di puting. Jadi tinggal dioles aja. Sama penggunaannya, kalau aku biasanya pakai ini tiap habis mandi. Terus tapi sayangnya ini harus dilap dulu. Kalau misalnya tiba-tiba dede mau nenen,
harus dibersihin dulu putingnya agar nggak kemakan, karena ini nggak boleh kemakan. Ini tuh bermanfaat banget nih. Aku cuma pakai dikit aja, cuma pakai beberapa hari aja, dan lecet di putingnya hilang. Akhirnya aku pakai ini, sisanya untuk beneran dipakai di ruang popok bayi aja. Pokoknya ini bermanfaat banget deh. Ya, itu dia Mam, berapa peralatan atau perlengkapan yang bisa Mams gunakan untuk menyusui dan mengatasi masalah-masalah menyusui Mams semuanya. Nah, untuk Mams yang punya peralatan lain yang di rumah, ada nggak sih yang bisa untuk mengatasi permasalahan menyusui Mams-Mams lainnya? Bisa untuk komen di bawah, bisa banget share apa aja peralatannya, dan jangan lupa like video ini dan juga share juga video ini apabila Mams merasa ini sangat bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya, bye.